Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang tari langkah Buju Serong. Sebelum kita memasuki pada materi tersebut, marilah kita bersama-sama menonton video tari langkah Buju Serong.
benar kata penyair, tak baik bermuram selalu. Memang benar kata penyair, tak baik bermuram selalu. Buat apa pikirkan kekasih bila pergi meninggalkan? Buat apa pikirkan kekasih bila pergi meninggalkan? Ya Ali, 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 Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ikan Mas. Baiklah, itu tadi merupakan contoh tari Langkah Buju Serong yang ditampilkan pada acara pasar rakyat di Sungai Jawi. Baiklah, kita akan memasuki pada materi Langkah Buju Serong. Langkah Buju Serong yang merupakan tarian masyarakat suku Melayu Kalimantan Barat diperkirakan muncul sekitar tahun 1932 di daerah Teluk Pakadai, yang kemudian berkembang di kota Pontianak khususnya di daerah Sungai Jawi Dalam pada tahun 1955. Tari Langkah Buju Serong ini diperkenalkan oleh Bapak Unggal Jais dan Taibun. Beliau merupakan seniman dan pelaku seni yang berasal dari Teluk Pakadai. Tari Langkah Buju Serong ini ditarikan oleh kaum laki-laki dengan rentang umur 40-50 tahun. Biasanya terdiri dari 4 orang penari. Kaum perempuan dianggap tabu untuk menarikan, dikarenakan unsur-unsur keislaman yang kuat pada masa itu, yang menjunjung tinggi nilai kesopanan serta menjelaskan bahwa tubuh wanita itu adalah aurat sehingga tidak baik untuk menjadikan tontonan masyarakat. Alasan lainnya ialah di awal kemunculannya tari ini berada pada zaman penjajahan, dan wanita memang benar-benar dijaga agar tidak terlihat oleh penjajah. Jika terlihat, kemungkinan kaum wanita akan dibawa oleh penjajah. Wanita diperbolehkan keluar rumah hanya saat ada keperluan saja. Mereka keluar juga dengan tertutup, dan yang terlihat hanya matanya saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, nilai keislaman atau nilai religius mulai memudar. Dengan berkurangnya perhatian terhadap nilai dan bentuk kesopanan yang sangat dijunjung tinggi oleh kaum wanita seperti zaman dahulu. Faktor yang mempengaruhi karena saat ini kaum wanita sedikit keluar dari pakem atau aturan keislaman yang menjadi landasan bagi wanita untuk bersosialisasi, serta satu pemikiran tentang emansipasi wanita yang beranggapan sesuatu hal yang dilakukan oleh kaum laki-laki dapat pula dilakukan oleh kaum perempuan. Beberapa alasan tersebut yang melandasi kaum wanita diperbolehkan untuk menari. Sebuah tarian
erat hubungannya dengan busana yang dikenakan. Biasanya busana yang dikenakan untuk menari yaitu busana adat setempat. Busana yang dikenakan oleh penari pada tari Langkah Buju Serong yaitu baju teluk belanga, kain corak insang, dan memakai kopiah. Untuk alat musiknya menggunakan romba, bernian, beruas dari kulit pari, dan gambus selodang pada zaman dahulu. Untuk sekarang ada penambahan alat musiknya yaitu menggunakan biola dan akordion. Busana yang dikenakan dikenal dengan baju teluk belanga untuk pria dan baju kurung untuk wanita, dengan bawahannya menggunakan kain corak insang yang merupakan kain tradisi suku Melayu Pontianak. Penggunaannya antara pria dan wanita berbeda. Kalau pria menggunakan celana panjang terlebih dahulu yang kemudian dilapisi dengan kain corak insang selutut. Sedangkan untuk wanita, kain corak insang digunakan seperti rok sampai mendekati mata kaki, dan tidak ada ketentuan warna yang harus digunakan. Riasan untuk penari pria menggunakan kopiah atau songkok saja, dan untuk penari wanita cukup sederhana dengan polesan bedak, lipstik, dan celak mata dengan rambut disanggul dan menggunakan hiasan di kepala seperti bunga. Tari Langkah Buju Serong ini berfungsi sebagai sarana menghibur masyarakat dan menjadikan wadah untuk menambah keakraban antar warga. Hal ini terbukti karena tari Langkah Buju Serong termasuk ke dalam ciri-ciri tari yang bersifat tontonan. Ciri-ciri tersebut antara lain: yang pertama, diperlukan tempat pertunjukan khusus yang telah disiapkan sebelumnya agar masyarakat merasa nyaman saat menyaksikannya. Kedua, gerak-gerak yang disajikan sengaja dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah tontonan. Yang ketiga, adanya kreativitas dan imajinatif dalam sajian tari. Yang keempat, sasaran diadakannya pertunjukan. Tari Langkah Buju Serong merupakan gambaran dari kehidupan masyarakat suku Melayu. Bentuk penyajian tari Langkah Buju Serong pada awalnya selalu ditampilkan pada malam hari. Tari Langkah Buju Serong biasanya ditampilkan pada acara adat Melayu seperti acara pesta pernikahan, pindah rumah baru, khitanan, serta hajatan lainnya. Selanjutnya, dalam tari Langkah Buju Serong ini memiliki 3 ragam. Dalam setiap ragam tersebut tidak memiliki nama khusus, dan juga ada yang dinamakan tahto. Tahto yaitu merupakan gerak pertanda pergantian setiap ragam. Adapun bentuk tari Langkah Buju Serong ini yaitu tari tunggal yang ditarikan secara berkelompok. Geraknya dilakukan secara terpadu. Pada tari Langkah Buju Serong ini biasa dibawakan oleh 4 orang penari atau lebih, sesuai dengan fungsinya sebagai tari tontonan. Tari Langkah Buju Serong ini memiliki ciri dalam pementasannya agar masyarakat yang datang untuk menyaksikannya merasa puas. Maka secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, penari dan pemusik menempati tempat yang telah disediakan. Yang kedua,
pemusik mulai memainkan musiknya sambil menyanyikan lagu Rasa Hampa. Yang ketiga, pada saat yang bersamaan, penari berjalan perlahan diiringi musik dengan sedikit membungkukkan badan, dan kemudian duduk dengan satu kaki seperti bersimpuh. Selanjutnya, sebelum memulai penari, melakukan gerakan tato, memberi hormat dengan 4 arah mata angin. Dan kesimpulan pada materi langkah Buju Serong ini, tari langkah Buju Serong termasuk ke dalam fungsi tari sebagai seni tontonan yang memberikan kepuasan bagi perasaan manusia. Sama halnya dengan fungsi utama tari ini di dalam masyarakat, yaitu disajikan untuk menghibur masyarakat seusai seharian bekerja, dan sebagai hiburan ketika ada hajatan. Selain itu juga, tari ini dapat mempererat tali silaturahim antar masyarakat. Bentuk penyajian tari langkah Buju Serong pada saat itu yaitu dilakukan dengan berkelompok oleh penari laki-laki. Namun untuk saat ini siapa saja boleh menarikannya. Tari ini dilaksanakan pada malam hari setelah sholat Isya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tempat pementasan diadakan di tempat yang telah ditentukan seperti panggung tertutup atau terbuka. Gaya kepenarian tari langkah Buju Serong dipengaruhi oleh gender yang membawakannya. Bila laki-laki yang menari, maka tangan sedikit membuka dan mengepal, yang memberi kesan gagah. Bila wanita yang menarikannya, tangan sedikit menutup dan mengungkel, agar tidak terlihat ketiaknya, lebih sopan dan tidak keluar dari kodrat sebagai seorang wanita. Sedangkan untuk badan tidak ada bedanya. Keduanya harus lincah tetapi tetap dengan aturan. Dalam penyajiannya juga memiliki beberapa aspek penting seperti musik, aspek rias, dan busana. Itu tadi merupakan materi tentang tari langkah Buju Serong. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.